Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya sehat? Alhamdulillah sehat Sehat, Kak. Kak. Coba dong mau lihat dong wajah kalian mana ya? Ayo yang tampan, yang cantik, coba dibuka dulu kameranya ya. Saya mau melihat wajah-wajah kalian. Walaupun di rumah. Jadi kalian harus tetap on kamera seperti biasa. Karena hari ini kita mau bahas mengenai proposal sebelum kita submit. Coba dibuka dulu semuanya. Ayo, yang masih nanggung-nanggung. Yuk, sisiran dulu. Cuci muka dulu boleh. Kalau mau sambil makan boleh, gak apa-apa kok. Kafanya lagi di jalan, oke. Hati-hati di jalan. Jadi seperti biasa, sepanjang kelas, walaupun online, kalian harus aktifin kamera. Untuk teman-teman yang tidak aktifin kamera, saya tidak akan anggap hadir pada pertemuan hari ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah upload ya untuk proposalnya. Jadi ini saya mau minta tolong dulu ke kalian. Ada satu sebentar. Mm, 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 mm. Oke, saya buka Google Drive dulu. Google Drive. Creative Planner. Skip. Coba dari masing-masing tim yang tadi sudah upload, jelasin ke saya isi dari proposalnya. Kalian boleh share screen. Lalu silakan jelaskan dari awal sampai akhir. Mau mulai dari mana dulu? Kalian yang boleh menentukan. Silakan. Monggo, siapa yang mau mulai duluan? Silakan. Ini sudah bukan share-nya sudah saya ganti jadi all participant. Oke, dah, tuh, coba. Monggo, siapapun boleh duluan. Seperti biasa, kelompoknya duluan. Mau menjelaskan apapun yang sudah kalian buat melalui proposal, kelompok pertama dan kedua, pada hari ini saya akan berikan poin tambahan. Kelompok bukan pertama, bukan kelompok satu dan dua ya. Kelompok yang pertama dan kedua menjelaskan terkait dengan isi proposalnya. Mau kelompok berapapun, mau mulai, boleh silakan. Halo. Mana yang mau duluan? Monggo loh. Ayo.
keburu habis waktunya nanti nggak bisa ngejelasin, nggak dapat nilai saya. Ayo. Siapa yang mau duluan? Kita juga takut dan kita juga mungkin nggak sebagai You? Mana ini? Ini suaranya. Siapa yang mau jelasin monggo? Yang sudah share file tadi ada Safira, ada Windy, ada Ali. Kak, izin tanya, itu Hmm. dijelasinnya kayak gimana ya, Kak? Isi dari ini, isi dari proposalnya. Yuk, teknik videografi dosennya siapa, guys? Kak Iqbal, Kak, Emang ada kuliah pengganti wajib? kurang tahu sih, Kak. Tapi yang kelompok saya doang sendiri. Terus sisanya pada liputan itu, FDBL. Hmm. Soalnya kelompok saya panitia FDBL semua, Kak, 5 orang. Nih, coba mengikuti kelas pada hari ini dikarenakan mengikuti kelas pengganti mata kuliah teknik videografi wajib.
wajib. Kenapa harus kuliah mengganti wajib ya? Harusnya kan yang wajib itu bukannya mata kuliah aslinya ya. Itu gimana ya? Info dari dosennya gimana? Selain teman-teman di sini dapat infonya seperti apa terkait dengan kewajiban dari KP itu? Sempat dengar nggak sih? Itu kan ada Abdullah juga tuh di teater kalau nggak salah ya. Abdullah Fadli Umar. Emang wajib ya KP-nya? Iya, ini Bu buat nilai tambahan UAS Nah itu maksudku ngomong wajibnya lewat grup atau ketika di kelas? lewat grup Bu. Ada nggak? Kak, Lihat lihat dong screenshotan ngomong wajibnya. nggak ada wajib ya sih Kak. Itu kata Cuman Nasta buat wajib. yang jangan didengerin Bu, dia mah Bu. Emang rada-rada. Buat yang apa? Sorry. Buat ini Bu, yang mau nilai tambahan buat UAS. Oke. Terus kalau nggak datang nggak dapat nilai tambah gitu ya? Iya Kak. Terus yang lain nggak dapat dong. Yang lain nggak ada yang dapat nilai tambah dong. Kalau yang nggak ikut katanya sih nggak dapat nilai tambah. Oke. Oke. Hmm. Ini berarti yang izin banyak ya? Di sana ada berapa orang, Abdullah, yang pada ikut Oh, kurang tahu juga sih Bu, Kak. Tapi saya lagi yang sama Iman. yang terlihat banyak nggak? Agak kurang sih Bu. Banyaknya Hmm? panitianya Bu. Banyakan panitia kayak Oh, Dewa kalau lagi panitia, liputan. mm-mm. Kalau itu memang iya ya. Oke. Jadi ada yang kalau aku lihat di sini, kalau Mira dan lain-lain kayaknya memang itu deh. Mira, Shiva, Aulia, Raffi, Dia panitia Kak. panitia. Tapi kalau yang itu loh, sorry aku lihat. Si Laskar. si Dewa kayaknya belum ngirim surat ya Dewa. Lagi liputan. Dia nggak Belum ada Kak. suratnya ya? Hmm. Seharusnya ada sih Kak. Tapi belum di-share kali ya. Oke, teman-teman. Menurut aku, karena memang yang hadir hari ini hanya perwakilan, karena memang lagi pada sibuk di teater semua. Jadi aku minta perwakilan yang hadir lewat Zoom ini, coba untuk menjelaskan apapun yang sudah kalian tulis ke dalam proposal. Sekali lagi, gak usah takut salah.
Karena yang penting kalian ngerasa itu adalah tulisan kalian, harusnya juga kalian bisa menjelaskan apapun yang sudah kalian buat. Silakan mau dimulai dari siapapun boleh. Ini saya sudah menerima ada 4 ya, 4 proposal. Oke. Dan mau dimulai dari siapa? Magic Voal. Terus di sini ada Mariski, Mariscu. Terus ada Fashion Streetwear sama satu lagi ada Skin Cake. Tuh, mau yang mana? Mau yang mana duluan? Silakan. Kalau Skin Cake kayaknya nggak ada semua ya, anak-anaknya di teater semua ya. Kalau saya lihat nama-namanya. Mungkin yang lain selain Skin Cake? Saya tuh tidak melihat Mohot ya. Mohot proposalnya belum jadi ya, Mohot. Sudah jadi kah dari kemarin-kemarin? Kok belum dikirim ya? Hah? Belum dikirim ke ini ya? Belum dikirim ke chatting ya? Learning atau kemana, Kak? Oh, sorry. Gini, kalau yang di e-learning, coba saya lihat dulu. Saya udah buka belum sih? Hmm, Oke, ini proposalnya itu ada template yang baru. Di coba di minggu lalu kan sudah saya share. Udah lihat belum template yang baru? Kreatif Market 24 252. Oke. Kak, Saya mau tanya dulu. Ya, Magic Water mau kelompok Magic Water. Gitu. boleh. Monggo. Sekalian di-share screen. Iya, sebentar dicoba dulu. Alright. Thank you. Thank you ya, Magic Boa. Untuk teman-teman yang lain, silakan mengamati dan mempersiapkan proposal selanjutnya.
Coba boleh diperbesar untuk screen word-nya, Kak Feriska, biar kebaca. Ininya nih word-nya yang dibesarkan di Zoom-nya. Di sini sayang di bawah tuh, kan ada Zoom tuh, ada persentase di pojok. Nah, betul sekali. Dah, yuk, go. Hmm. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Jule, selamat siang teman-teman semua. Kita dari kelompok Magic Water. Magic Water. Di sini kita mau presentasiin dari proposal yang kemarin kita udah buat. Judulnya itu ada inovasi minuman sehat untuk gaya hidup modern. Selanjutnya. Jadi pendahuluannya tuh jadi kita menciptakan produk Magic Water ini dengan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tinggi, yang dipilih secara efektif untuk memberikan kebaikan bagi konsumen kita nantinya. Dan juga Magic Water ini tuh nggak cuman tentang sebuah minuman yang kita olah sendiri gitu loh Kak. Jadi nanti di dalam Magic Water itu kita menciptakan sebuah surprise gift gitu. Jadi di bawah kemasannya itu nanti kita naruh kayak gift-gift random yang kecil-kecil yang biasanya udah ada di pasaran gitu. Nanti kita taruh di dalam kemasan Magic Water-nya itu. Dan juga beberapa tahun terakhir ini kan kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup sehat tuh semakin meningkatnya. Jadi dengan kita menciptakan minuman ini tuh kita mendorong perubahan pola konsumsi termasuk dengan memilih air minuman yang sehat gitu Kak. Karena kan isi Magic Water ini kan nggak macem-macem gitu, cuman air, terus jelly, terus sama es batu gitu doang Kak. Nah tapi kita membuat Magic Water itu berbeda karena ada surprise gift-nya gitu. Dikemas. Terus kemasannya juga menggunakan kemasan yang modern gitu dengan konsep surprise cup yang sudah saya jelaskan tadi. Apalagi kan di era visual sekarang kayak gini, era modern kayak gini, orang-orang kan FOMO banget dengan sesuatu hal yang kayak unik gitu. Jadi kita berharap ke depannya Magic Water ini bisa menjadi perhatian dari audiens ataupun konsumen yang akan membeli produk kita nantinya gitu Kak. Dan juga target pasar Magic Water ini mencakup anak-anak usia sekolah dasar hingga dewasa muda. Terus segmennya itu disesuaikan dengan karakter dan preferensi mereka masing-masing. Kalau anak-anak itu kan tertarik karena ada hadiah dan kejutan di dalam kemasannya. Kalau remaja itu kan suka sekali dengan desain yang estetik dan instagramable gitu. Sementara dewasa muda tuh memilih karena mulai menerapkan pola hidup sehat, salah satunya dengan beralih ke pemanis yang lebih alami dan rendah kalori seperti stevia. Nah, kalau untuk distribusinya sendiri itu kita fokuskan pada area dengan mobilitas tinggi seperti di lingkungan kampus, sekolah, hingga ruang publik. Nah, untuk memperkuat brand awareness kita itu kita mengandalkan pendekatan langsung seperti brand activation melalui promosi digital dan kekuatan word of mouth yang relate di kalangan target audiens kita ini. Tuh. Terus program ini tuh disusun untuk bentuk simulasi pengembangan ide bisnis mahasiswa dengan tujuan untuk menciptakan peluang usaha baru melalui inovasi produk minuman yang menarik, ramah lingkungan, dan sesuai dengan preferensi generasi muda.
Terus jadi Magic Water ini nih, Healthy Magic Water ini kita kembangkan berdasarkan hasil pengamatan melalui tren-tren yang sedang hype sekarang ini. Kita tuh menggabungkan tren yang lagi hype dengan konsumsi minuman sehat di kalangan remaja dan dewasa muda. Yang biasanya kan remaja-remaja itu kan semakin kritis terhadap kandungan gula ataupun zat-zat yang ada di minumannya, dan juga kemasannya estetik gitu, biasanya gitu sih Kak. Terus produk ini tuh nggak mengandung pewarna buatan ataupun pewarna sintetis gitu, jadi eh, kita yakin sih ini minuman sehat gitu loh Kak. Jadi nggak cuman untuk melepas dahaga doang gitu. Dan juga konsep ini tuh mendukung prinsip keberlanjutan yang relevan dengan semangat PKM Kak 2025 yang mendorong wirausaha inovatif berbisnis solusi nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat dengan menggabungkan cita rasa alami, tekstur jelly yang menyenangkan, dan pemanis stevia yang aman bagi penderita diabetes maupun pelaku diet. Gitu sih Kak. Selanjutnya gambaran umumnya akan dilanjutkan dengan teman saya yang lain, Kak. Selanjutnya di bab ini kami menjelaskan secara menyeluruh tentang rencana usaha Magic Water, mulai dari konsep produk, cara kerja tim, hingga strategi pemasaran dan analisis keuangannya. Usaha yang kami rancang adalah pengembangan produk dari Healthy Magic Water, yaitu minuman sehat rendah gula yang menggunakan pemanis alami dan jeli transparan serta perasa buah. Produk ini hadir untuk menjawab kebutuhan gaya hidup sehat, terutama bagi generasi muda yang aktif dan mulai sadar akan pentingnya membatasi konsumsi gula. Usaha ini dikerjakan secara bersama oleh seluruh anggota tim. Tidak ada pembagian tugas yang tetap karena kita semua terlibat dari awal sampai akhir proses, mulai dari survei pasar, nanti promosi di media sosial, hingga produksi. Lalu target pasarnya itu terdapat 3 segmen, yaitu anak-anak mulai dari 6-12 tahun. Alasannya itu karena terdapat hadiah kejutan dalam kemasan. Yang kedua, remaja 13-21 tahun, karena desainnya yang estetik dan kekinian sehingga cocok buat di-share di media sosial atau biasanya Instagramable. Yang ketiga ada dewasa muda, yaitu umur 22-35 tahun, karena akannya mulai sadar minuman yang rendah gula gitu. Untuk menjangkau konsumen, kami menggunakan strategi pemasaran digital, yaitu melalui 2 platform, yaitu Instagram dan TikTok. Dalam Instagram, kami akan membuat konten edukatif, review, dan kampanye interaktif. Sedangkan TikTok itu kita akan membuat konten seperti reaction saat mendapatkan hadiah dari surprise cup-nya, kolaborasi dengan kreator TikTok, dan edukasi tentang manfaat dari gula stevia. Selanjutnya ada analisis keuangan. Modal awal usaha kami yaitu ada di 210.000, yaitu digunakan untuk produksi awal 30 botol, desain kemasan, dan promosi dengan harga jual 10.000 per botol. Untuk proyeksi pendapatan 1 bulan, ke atasan. 1 bulan di 3 botol, dan per botolnya itu 10.000. Laba kotor bulanannya yaitu sekitar 40.000. Selanjutnya di proyeksi arus kas minimum 2 tahun. Di tahun kedua itu bisa terjual kalau 30 botol per bulan yaitu sekitar 360 botol. Lalu di tahun kedua itu menjadi 720 botol, sehingga di tahun kedua itu laba naiknya menjadi 960.000.
Selanjutnya, itu bagian pelaksanaan. Yang pertama, pembuatan produk Magic Water. Magic Water adalah minuman sehat rendah gula dengan rasa buah segar yang termanis menggunakan stevia. Langkah-langkah pembuat water yang pertama, persiapan bahan, yaitu ada rasa buah alami seperti stroberi, leci, dan pisang. Lalu ada jelly transparan, manis alami stevia, es itu siap saji. Lalu yang pencampuran, yang pertama air mineral campur buah alami dan stevia dalam takaran proporsional. Setelah potongan jerih tambahkan secara terpisah agar tidak hancur saat diaduk. Sterilisasi dan pengujian rasa. Ukuran untuk menjaga konsisten manis. Lalu ada yang kedua. Produk dikemas bernama surprise. Kemasan berdesain menarik dan berwarna dengan hadiah kejutan di bagian bawah. Fitur kemas ada visual menarik untuk anak-anak dan hadiah kejutan seperti gantungan kunci dan voucher. Bill, Lemburan edisi terbatas. kayaknya sinyalmu agak Bulanan. putus-putus ya, Bill. Aduh, Iya nggak oh, sih teman-teman, dengar yang lain nggak? Yang lain dengar putus-putus nggak sih? Iya, Kak. Ya kan. Coba deh, Bill. Kamu cek sinyal dulu deh, Bill. Selanjutnya, ya sinyal aku aja aja. suka. Gimana, Safina? Selanjutnya dilanjutin sama aku ya, Kak. Boleh. Silakan. Yang ketiga ada teknik pemasaran produk, yaitu pemasaran Magic Water dilakukan secara digital dengan pendekatan yang interaktif, edukatif, dan visual. Memanfaatkan dua platform utama. Yang pertama ada Instagram, yaitu dengan membuat konten estetik dan edukatif tentang manfaat stevia dan gaya hidup sehat. Lalu ada testimoni influencer untuk memperkuat kepercayaan. Yang ketiga ada live session dan giveaway untuk membangun interaksi langsung. Terus yang keempat ada membuat campaign tagar seperti Magic Hydration Challenge untuk mendorong konten buatan pengguna. Terus yang kedua ada dari TikTok, yaitu membuat konten viral dan lucu yang menunjukkan reaksi saat menemukan hadiah dari surprise cup. Terus yang kedua ada tren audio dan transisi untuk meningkatkan daya tarik visual. Yang ketiga ada kolaborasi dengan kreator muda dan sehat untuk menjangkau audiens Gen Z. Dan video edukatif ringan tentang kandungan stevia dan pentingnya membatasi gula. Lalu yang keempat ada tahap pekerjaan, yaitu untuk mencapai tujuan dari program PKMK Magic Water. Kegiatan usaha ini dilaksanakan melalui 5 tahapan utama yang saling berkesinambungan. Setiap tahap ini dijalankan oleh seluruh anggota tim dengan pembagian tugas yang sesuai dengan peran dan keahliannya masing-masing. Berikut di sini ada beberapa tahapnya. Yang pertama ada survei pasar dan studi literatur. Yaitu tahap awal ini bertujuan untuk menggali informasi tentang tren konsumsi minuman sehat, preferensi rasa, dan desain kemasan yang menarik bagi konsumen dari berbagai segmen usia. Survei ini dilakukan secara online maupun observasi langsung terhadap produk sejenis yang udah ada di pasaran. Studi literatur juga dilakukan untuk memahami kandungan stevia, manfaat sebagai pemanis alami, serta potensi pengaruhnya terhadap kesehatan. Lalu yang kedua ada pengembangan dan uji coba produk. Setelah memperoleh data pasar, tim kami mulai merancang formula produk Magic Water. Proses ini meliputi pemilihan bahan baku seperti air mineral, perasa buah alami, yaitu ada stroberi, leci, dan pisang. Lalu ada stevia serta potongan jelly transparan sebagai ciri khas produk. Uji coba ini juga melibatkan responden dari kalangan anak-anak, remaja, dan dewasa muda. Yang ketiga ada produksi awal dan pengemasan. Setelah
final ditentukan, tim melakukan produksi awal dalam skala terbatas untuk uji coba pasar. Produk dikemas dalam kemasan unik bernama Surprise Cup dan didesain menarik dan dilengkapi dengan elemen kejutan seperti stiker, gantungan kecil, dan voucher. Terus yang keempat ada promosi dan penjualan produk. Tahap ini melibatkan peluncuran akun resmi di Instagram dan TikTok sebagai media utama untuk promosi digital. Konten yang dibuat berupa edukasi tentang pentingnya konsumsi rendah gula. Terus ada keunikan produk serta video menarik terkait kejutan di dalam Surprise Cup. Penjualan juga dilakukan melalui sistem pre-order dan distribusi langsung ke target pasar seperti mahasiswa, keluarga, dan komunitas sehat. Lalu yang kelima ada evaluasi dan pelaporan kerja. Tahap akhir ini mencakup evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan kegiatan, termasuk efektivitas strategi pemasaran, respon pasar terhadap produk, serta perolehan penjualan. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar penyusunan laporan akhir program PKMK dan sebagai masukan untuk pengembangan usaha jangka panjang. Lalu yang keempat, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kaila Sabita Maulana. Ini dulu nggak sih menit? Silakan, Kay. Baik, sebentar ya, Kak. Monggo. Baik, untuk bagian di bab 4 ini ada biaya dan jadwal kegiatan. Kay, Di 4, wajahmu mana, Kay? oh, kedengaran. Jidatnya doang yang kelihatan. Terus Turunin dikit lagi, Kay. buat 4.1 ini, di sini kami menyusun anggaran pada biaya yang dibutuhkan dalam memulai dan menjalankan usaha si Magic Water ini selama masa program dengan total anggaran yang kami ajukan sebesar 210.000 dan seluruh dana berasal dari modal bersama oleh tim. Dan yang pertama di sini ada bahan habis pakai. Di sini ada cup dan lead cup dan yang lainnya. Ini di sini ada 105. Terus yang kedua ada sewa dan jasa custom design cup. Pada biaya ini digunakan untuk desain kemasan khusus, yaitu kita pakai desain Surprise Cup. Dan kami bekerja sama dengan penyedia jasa desain ini untuk membuat tampilan kemasan yang menarik dan sesuai selera untuk anak muda. Dan yang ketiga, di sini ada biaya untuk yang lain-lain seperti rotary cutter, transport, listrik, dan promosi. Di sini dilakukan oleh sumber dana dari modal bersama sebesar di sini 65.000. Jadi dengan total anggarannya ini 210, jadi kami mengelola dana secara efisien, fokus pada bahan utama dan branding produk agar usaha ini bisa berjalan dengan baik dan menarik perhatian pasar sejak awal peluncuran. 4.2 ya. Selanjutnya dijelaskan sama Mutia. Baik, saya mau jelasin tab yang 4.2 jadwal kegiatan PKM. Untuk survei pasar dan studi literatur itu kita lakuin di bulan pertama. Untuk pengembangan dan uji coba produk kita lakuin di bulan kedua sama bulan ketiga. Produksi awal dan pengemasan kita lakuin di bulan kedua. Promosi dan penjualan produk kita lakuin di bulan ketiga sama bulan keempat. Dan evaluasi dan pelaporan kegiatan kita lakuin di bulan keempat. Itu dilakuin oleh seluruh anggota. Selanjutnya untuk daftar pustaka kita mengambil dari 5 jurnal dan juga gabungan dengan buku. Yang pertama ada dari Emilia N dan Setiarini tahun 2024, hubungan
konsumsi minuman berpermanis dengan kejadian obesitas pada anak dan remaja. Dan juga yang kedua, melalui Jadidah, IT, Anissa, dan Enzakiyah, dan juga yang lain judulnya itu pengaruh pola konsumsi masyarakat urban dan dampaknya terhadap lingkungan. Yang ketiga, mengambil melalui jurnal Nur Rahman dengan judul Pengaruh Pemberian Ekstrak Daun Stevia dalam Menjaga Kestabilan Kadar Gula Darah Penderita Diabetes. Dan yang keempat, dengan judul dengan penulis Wahyudi dan Satriono 2017, Mantra Kemasan Juara. Dan yang terakhir, Sari, SB dan Malkino, S dan Andika tahun 2025, Inovasi Pemasaran Produk Ramah Lingkungan pada Botol Minum Reusable untuk generasi milenial dan generasi Z. Selanjutnya ini adalah lampiran biodata dari ketua kelompok yaitu Safina dan juga yang kedua identitas dari masing-masing kelompok, ada saya sendiri dan juga ada Kayla Sabita, ada Aiska Reval dan juga Nabila Nazwa Putri, dan yang terakhir Mutia Anissa Ricarno. Nah, ini untuk justifikasi anggaran kegiatannya, Kak. Jadi ada 4, yaitu belanja bulanan dengan total 133.000. Yang kedua belanja sewa atau jasa dengan total 30.000. Untuk perjalanan lokal kita nggak memasukkan gitu, Kak, karena kan ini produknya ini kan kita buat dengan apa ya, kayak nggak perlu disimpan gitu, jadi kita buat langsung juga bisa gitu. Dan yang terakhir untuk biaya lain-lain seperti rotary cutter, rotary cutter, transport, listrik, dan promosi dengan total 47.000 dan total keseluruhannya 210.000. Ini untuk susunan organisasi tim pelaksana dan pembagian tugasnya masing-masing. Ada Safina Alia yang bertugas sebagai admin atau pengelola bisnis. Yang kedua ada Feriska Aulia sebagai produksi. Yang ketiga Kayla Sabita Maulana dengan tugas desain produk. Yang keempat ada Aiska Reval yang bertugas sebagai produksi. Yang kelima ada Nabila Nazwa Putri itu sebagai tim marketing kita, dan juga Mutia juga sebagai tim marketing. Nah, ini untuk surat pernyataan ketua tim pelaksana ada Safina Alia Mawadah. Mungkin sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan penjelasan yang dan penjelasan yang kurang dimengerti. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Thank you teman-teman dari Magic Buah. Jadi sebentar, saya coba untuk kita tadi nggak apa-apa di share screen aja tetap. Nah, oke. Apakah terlihat, Kak? Nah, ini sebentar. Yang kelihatan sharingan aku punya kamu ya, Kak? Kamu ngeliat punya aku nggak? Enggak, Kak Jule. Sebentar. Kamu ngeliat punyamu sendiri? Oh, oke. Oh, jadi bisa ini. Bisa. Oke. Ini.
Yaudah, kalau gitu aku aja yang share dua-duanya ya. Oke, jadi tadi barusan aku ada kirim file lewat grup. Coba teman-teman buka lagi, buka dulu, sorry, terkait dengan panduan. Nah, oke. Kelihatan ya dua-duanya ya. Kelihatan nggak teman-teman filenya? Kelihatan, Kak. Oke, tadi kan saya ada share untuk panduannya juga. Coba saya buka dulu. Jadi, teman-teman, ini itu akan diseriuskan. Coba saya sambil buka panduannya juga. Nah, oke. Ini panduan terbaru yang tadi barusan saya share terkait dengan PKM, proposal PKM yang mau kita submit. Jadi, harapan saya ini benar-benar diseriusin banget sama teman-teman karena sebenarnya di bagian pendanaan tadi kan kalau nggak salah ada di share ya sama teman-teman dari kelompok Magic Water terkait dengan media. Sorry, bukan. Nih, anggaran biaya. Dan kalau kita lihat ternyata teman-teman, di panduannya itu kalian bisa dapat jutaan kalau proposal kalian lolos. Nih ya, kita cari ya. Nah ini, besarnya dana kegiatan per judul minimum 5 juta sampai 8 juta rupiah. Jadi, saya harap di sini teman-teman beneran punya keyakinan dan keinginan untuk bikin proposal ini dengan sungguh-sungguh beserta dengan timnya, karena harapannya dana yang keluar ini nanti full kalian kelola untuk usaha kalian. Kalaupun memang kalian merasa, kok emang bisa kan kita belum ada usahanya. Jadi kalau saya baca di sini itu diperbolehkan apabila memang kalian baru ide saja, namun harus ada portofolionya. Mana ya? Coba kita lihat ke atasnya. Ini saya kasih tahu fee-nya dulu biar kalian semangat gitu. Oh iya lumayan nih dapat 8 juta atau dapat 5 juta dibagi berlima misalnya. Kan sejuta, sejuta, sejuta. Terus kalian bikin usahanya. Nih, coba kita lihat. Oke, itu kan produk barang kalian bisa, kalau Magic Water itu masuknya ke produk barang modifikasi. Karena memang sudah pernah ada produknya, namun kalian memasukkan stevia di sana. Dan kalian harus menjelaskan secara detail masalah yang terjadi, dampak yang terjadi ketika semua orang itu bisa mengurangi gula secara signifikan dan mengganti dengan bahan stevia tadi. Kenapa ada uang 5-8 juta? Itu untuk kita melakukan penyuluhan, untuk kita melakukan pengecekan terhadap misalnya tadi, apakah benar stevia itu amat sangat aman? Apakah tidak ada efek samping? Kalian harus cari tahu itu. Dan kalau teman-teman lihat di sini, ruang lingkup PKMK mengacu pada 10 tema PKM. Kesehatan, gizi masyarakat, tadi kan ngomongin diabetes dan lain-lain, kalian arahkan ke sana.
Dan di sini harus banget kalian nih lihat ya. Tidak boleh diperjualbelikan atau diedarkan sebelum dapat izin edar. Tidak boleh dijual di pasar. Oleh karena itu, perlu diperhatikan terkait proyeksi jangka pendeknya. Fokus terhadap pengembangan, rencana pemasaran, prediksi arus kas yang sesuai dengan latar belakang produk yang kalian sedang buat. Tentu nanti kalian akan mendaftarkan produknya itu secara sertifikasi ke BPOM terkait dengan kebagusan atau keamanan dari produk yang kalian pasarkan nantinya. Dan teman-teman, kalau teman-teman lihat di bagian nah ini nih. Harus ada laporan yang akan kita siapkan kemudian, yaitu ada laporan kemajuan, laporan akhir, buku dokumentasi produk sama aktivitas usaha yang kalian lakukan, sama akun media sosial. Maka di sini saya mewajibkan kalian semua untuk membuat satu akun khusus untuk promosi. Ini ya PR-nya ya. Akun sosial media, kalaupun memang tentang Magic Water, berarti buatlah satu akun media sosial terkait dengan Magic Water yang semuanya adalah isinya edukasi tentang si Magic Water-nya. Dan akun media sosial ini harus dikumpulkan hari ini sebelum jam 8 malam. Kalian harus bikin posternya, revisi yang sudah kita bahas di minggu lalu, jangan lupa diupload di media sosial masing-masing, lalu di-tag ke akun Instagram kelas. Jadi, berarti uploadnya di 2 akun ya, Kak? Betul sekali. Pertama, kalian sudah upload di akun kelas, sekarang kalian bikin akun lagi khusus untuk usaha kalian masing-masing. Nanti, poster yang sudah kalian buat, yang sudah kalian revisi, silakan upload ulang ke akun Instagram kelas, lalu upload lagi di akun pribadi kalian. Oke, gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, teman-teman harus banget nih isinya adalah baca nih ya. Diisi dengan konten edukasi yang sesuai dengan topik. Boleh berupa video, gambar, dan lain-lain. Kalian juga sudah bikin video dan kita sempat bahas juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Silakan kalian sisipkan, upload ulang kembali di akun yang baru. Jadi akunnya terpisah nih. Kalau yang kemarin kan masih nyampur ya akun kelas itu. Semua kelompok saya jadikan satu upload ke sana. Tapi khusus untuk yang PKMK ini, kalian harus punya akun media sosial masing-masing. Kak Jule, Dalam. saya izin tanya dong. Boleh, silakan. Eh, Poster dari Parfumaristik itu setahu saya belum direvisi, Kak. Oh iya ya, Iya, ada coba. sebagian kelompok yang belum direvisi. Ada berapa banyak ya? Coba. Dari kelompok saya sih, Kak, sama kelompoknya siapa ya? Kan di situ yang baru direvisi itu 3 kelompok. Coba saya lihat dulu. Hai, Kak. Terima kasih Kak Windy. Iya, Satu, dua, tiga, empat. 4 kelompok ya yang sudah saya revisi. Berarti ada 2 kelompok yang belum ya? Coba kita lihat.
Ya, lemot sekali. Maristik. Oke, saya lihat dulu. Oke, kalau gitu kalaupun memang Maristik belum direvisi, sambil teman-teman menyiapkan pertanyaan terkait dengan proposal, saya mau merevisi Maristik dulu. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, boleh ya terkait dengan proposal sambil saya revisi. Teman-teman ini aja interupsi aja nggak apa-apa. Takutnya nanti kalian malah keburu lupa. Ada yang mau ditanyain apa gitu kan? Oh iya, sama sorry. Tadi yang terkait dengan ini, karena memang sudah tercantum pendanaannya itu akan dibiayai 5 sampai 8 juta. Jadi untuk anggaran biayanya tolong cantumkan minimal 5 juta. Hmm. Kalau 5 juta mau dicantumin apa aja, Kak? Ya kalian harus bisa bikin. Entah itu misal, jadi ini jangan ada modal bersama tulisannya, karena ini akan dibiayai ketika memang proposal kalian lolos. Sekali lagi, ketika memang proposal kalian lolos, akan dibiayai minimal 5 juta sampai 8 juta untuk menjalankan usaha kalian. Jadi, masukkanlah anggaran biaya. Misal, biaya habis pakainya, di sini kan bisa ya, maksimal 60% dari jumlah yang diusulkan. Nah, tuh. Jadi, silakan ditulis selengkap mungkin. Mulai dari misal, kalian harus bisa mencari tahu biaya untuk pengecekan validasi ke BPOM itu berapa rupiah. Dalam satu produk, kalian harus melakukan pengecekan apa, harganya berapa, dan itu kalian harus cantumkan di anggaran biaya ini. Jadi,
benar-benar kalian harus memikirkan bahwa produk yang akan kalian bikin proposalnya ini adalah produk sungguh-sungguh. Mulai dari survei, terus kalian melakukan riset, kalian melakukan kayak misalnya pengecekan, entah itu keamanan pangannya, keamanan dari misalnya ada pengecekan terkait dengan kesehatan dari produk stevia, dampak negatif atau positifnya seperti apa, dan itu kalian harus cantumkan di anggaran biaya. Sehingga yang biaya total yang tercantum itu adalah minimal 5 juta. Gitu. Jadi ini hanya kira-kira hanya rencana sebenarnya ya, rencana anggaran biaya. Tapi kalian harus berpikir bahwa pokoknya oke, saya mau punya usaha, saya harus melakukan ini, Kak. Kalau ke sini tuh datang ke sini tuh ngeluarin uang sekian, Kak. Kalau mau mengecek ini harus ngeluarin uang sekian. Kalian cantumkan selengkap mungkin di bagian anggaran biaya. Oke. Karena tadi kita lihat di sini, silakan dibaca panduannya barusan aku kirim banget, barusan aku kirim terkait dengan pembiayaannya minimal 5 sampai 8 juta. Dan nanti teman-teman harus diperhatikan ini ada ketentuan untuk upload akun media sosialnya. Nih, ada jadwalnya, jadwal-jadwal 18, 28, 10. Ini sebenarnya yang wajib. Di luar ini kalian boleh ketika nanti akun sudah jadi, upload aja poster dan juga video yang sudah kalian buat. Posternya tentu yang sudah harus saya revisi ya, yang sudah saya koreksi. Nanti kalian upload revisiannya. Oke. Terus sama gini. Ini itu kalau nggak salah harus diupload sebelum tanggal, kalau nggak salah sebelum 5 Juni deh. Coba saya cari dulu. Kalau nggak salah. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian panduan, itu sudah ada dicantumkan ketentuan-ketentuan mulai dari judul. Nih, judul tidak boleh menggunakan singkatan dan hanya diperbolehkan 20 kata. Lalu teman-teman juga harus baca lagi. Kalau aku lihat sih dari Magic Water ini sudah lengkap tapi kurang dikit lagi. Kalau dibaca sesuai dengan isian. Jadi nanti teman-teman coba baca. Yang ini udah ada belum, yang ini udah ada belum, yang ini udah ada belum. Jadi dipastikan semuanya lengkap. Tidak ada yang kurang. Isi proposal utama. Nah, ini juga harus diikutin. Ukurannya, tipe hurufnya, jarak baris antara satu tulisan dengan tulisan lain, pakai kertasnya apa, margin kanan kirinya juga harus sama. Karena apa? Kalau ada salah satu yang tidak sesuai sama ketentuan, proposal kalian langsung ditolak. Sesimpel itu untuk penolakan.
Jadi jangan sampai hanya karena hal sepele, tahu-tahu Kak, kok punya kita ditolak. Ternyata pas dilihat ukurannya nggak sesuai. Atau mungkin marginnya nggak sesuai. Atau mungkin ukuran spasinya nggak sesuai. Hal-hal sepele kayak gitu kadang-kadang kita nggak notice. Jadi nanti harus dicek ulang kembali. Dan kalau teman-teman lihat, di sini kan memang sudah dijelaskan juga, kalian harus mencantumkan arus kas 2 tahun ke depan. Wajib. Ini diikutin semuanya, sama ini juga rekomendasi besaran. Biayanya apa aja kan yang boleh dimasukin? Ini ada di belakangnya. Rekomendasi penggunaan dananya lengkap, ada semua. Dan ada biaya yang tidak boleh kalian cantumkan. Ini juga lengkap ada di sini. Tinggal kalian ikutin aja. Oh, ternyata ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Yang boleh adalah yang di atas. Oke. Ini juga, coba, kalau dari Magic Water ini, kalau aku lihat ada pakai Mendeley ya. Udah, Kak. Udah ikutin ini belum nih? Kemarin sih baru Mendeley sama daftar isinya tuh lewat Word langsung gitu loh, Kak. Jadi nggak ngetik Mm-mm. sendiri. Nah, udah ngikutin pakai stylenya yang Harvard belum? Kalau yang Harvard itu kayaknya aku pakai yang default gitu loh deh, Kak. Kayak yang Oh, oke. Kalaupun memang pakai default, nanti kakak coba buka. Itu kan di Word-nya, di bagian reference, Mendeley type, itu kan ada iya. nih, di bagian citation setting-nya, itu tinggal diganti aja. Change Hmm. citation setting, lalu tinggal ganti cari yang Harvard. Search for another style, Harvard. Oke. Oke, Kak Jule. Nah, Makasih. kalau udah, ya oh, Harvard. Salah nih. Harvard. Nah, kalau udah keluar kayak gini baru kita pakai yang Harvard. Harvard style. Oke, kalau kita lihat di sini tulisannya adalah nama belakang tahun diurutkan berdasarkan abjad. Nama belakang kita boleh pilih salah satu. Misal, hmm, nama belakang dan tahun diurutkan. Harusnya dia otomatis. Oke, coba kita change lagi. Nama belakang tahun. Nama belakang E, H, D, D, S. Oke. Oke. Bisa kalian pakai ini. Yang penting salah satunya harus yang Harvard. Jangan pakai di luar style yang sudah ditentukan. Karena kadang-kadang hal semacam ini juga akan membuat proposal kalian jadi nggak bisa diterima. Hmm, coba ini.
Bedanya cuma, lebih lengkap dan yang di bawah tidak lengkap. Oke, pakai yang ini juga boleh. Kan dia otomatis, kalau dilihat di sini nama belakangnya sudah diurutkan, ini secara otomatis diurutkan langsung sama Mendeley. Bagus, karena Magic Water sudah menggunakan Mendeley, jadi semuanya nggak perlu kita ketik ulang gitu kan ya, nggak perlu capek. Terus kalau lihat di sini ada lampiran terkait dengan biodata, anggota, dosen pendamping, justifikasi anggaran kegiatan, susunan tim pengusul. Tadi aku lihat, teman-teman harus juga memperhatikan kata-kata yang memang typo. Di sini ada yang, kalau aku lihat ada beberapa kata-kata yang salah. Nih, coba bacanya apa ini? Ini sudah jelas ya, salah ya. Jadi hal-hal yang kayak gini yang harus kalian perhatikan. Kalau kita lihat sama-sama dari yang paling pertama. Nih, mana tadi? Ini dia. Nih, dari yang paling pertama. Jelas terlihat ada perbedaan. Coba, ini kata-katanya apa? Disusum. Aku yakin sih mau nulis disusun, cuma jadi disusum gitu. Padahal kalau kalian lihat dari draftnya, itu kata-katanya adalah diusulkan oleh gitu. Karena informasi yang saya dapatkan, banyak sekali proposal seperti ini yang memang tidak diterima hanya karena hal-hal semacam ini. Terus kayak misal, di sini tidak diminta untuk menggunakan numbering. Terus kalian tiba-tiba di sini ada numbering ya. Ini bisa-bisa sudah ditolak sejak awal. Karena kalian tidak menggunakan default yang seharusnya. Jadi nanti kalian coba teliti lagi, pahami satu-satu, oh ini beda nih, ada yang salah nih. Jadi jangan kita inisiatif bikin sendiri ya, karena sudah ada draft khususnya. Minta tolong banget nanti dicek lagi. Ketika memang tidak diminta, jangan dicantumkan. Tapi justru kita harus melengkapi apapun yang sudah diminta di dalam panduan. Jangan sampai panduannya itu kurang. Dimintanya A, B, C, D, F, G, ternyata kita hanya mencantumkan A, B, C-nya saja. Sisanya tidak ada. Dan ini tolong ya, jadi nanti ini tolong dihilangkan. Dihilangkan ini semua. Kita lanjut dulu. Nah, ini juga sebenarnya kalau kalian sudah menggunakan otomatis seperti ini, harusnya di bagian ini juga dicantumkan, diberikan fungsi yang sama. Coba saya mau lihat dulu. Ini pakainya function apa di Word-nya? Oke, heading 2. Heading 2 berarti ini harus pakai heading 2. Sama. Terus ini coba kita update. Harusnya judul dari daftar isinya masuk ke sini. Kita update dulu. Nah, kan masuk daftar isi. Kita juga harus hati-hati pada saat menggunakan daftar isi seperti ini. Kita harus memastikan bahwa
Table of content-nya itu kita custom sesuai dengan panduan yang ada. Jangan sampai kita ngikut default dari Word-nya. Takutnya kalau di panduan ini tadi sudah jelas ya tertulis bahwa kita diminta untuk menggunakan Times New Roman. Ukuran 12 dicetak normal, tuh kata panduannya seperti itu. Maka daftar isinya harus kita modify dan kita ganti, jangan menggunakan Arial, tapi kita ganti ke Times New Roman. Ukurannya adalah 12. Nih, hal-hal semacam ini kalian harus teliti banget dan detail banget. Karena pengecekan proposal awal itu bukan dari isinya, tapi dilihat dari draft yang kalian kumpulkan, filenya. Apakah sudah sesuai ketentuan atau belum. Jadi kalau dilihat sekilas udah ada yang dilihat kayak ini kok nggak sesuai ya sama draftnya, itu pasti langsung ditolak. Berarti kita tidak aware terhadap apapun yang sudah dicantumkan dalam panduan. Ini kita okekan, kita okekan, kita oke lagi, dia akan berubah sesuai dengan tipe dan juga ukuran yang kita mau. Tuh. Kak, ini kok masih ini ya, ada yang Arial? Oke. Kalau ada yang masih Arial, kalian harus modify lagi. Kalau kalian lihat, nih di bagian modify, itu kalian bisa tinggal klik aja. Oh, ternyata di bagian heading 2-nya, kalian belum mengganti menjadi Times New Roman. Mau nggak mau semua harus diganti. Klik oke. Ini juga sama. Ketika memang kalian pakai sampai heading 3, heading 3-nya pun harus diedit dulu. Oke, diklik. Oke. Klik oke. Lalu kita update kembali. Apa yang terjadi? Kalau yang kalian lihat di sini, ternyata ada ketidaksamaan. Kita lihat lagi bab 2-nya. Bab 2-nya ini pakai stylenya apa? Ini bisa kelihatan di sini. Bab 2, home. Kita ke style. Ternyata pakai heading 1, udah jelas beda ya. Jadi jangan sampai sama-sama di judul bab, tapi yang satu pakai heading 1, yang satu pakai heading 2. Berarti ada ketidakkonsistenan di sini. Heading 1-nya kita kembaliin dulu. Nah, oke. Ini kita jadiin. Sama yang bagian atas juga kita ubah. Oke. Coba kita update lagi. Harusnya sudah menyesuaikan berdampingan dengan bab 2 dan juga bab 3. Nah, lihat ya perbedaannya ya. Sama, kalau kalian lihat, di sini kan kalian harus mencantumkan mulai dari bab 1, pendahuluan, bab 2, bab 3. Oke. Saran saya, setiap bab itu harus menggunakan slide yang berbeda, lembar yang berbeda. Kalau kalian lihat di bab 1, ini udah beda dengan daftar isi. Tapi kalau kita masuk ke bab 2, ini kan masih dalam satu kesatuan dengan bab 1. Jadi lebih baik di insert, lalu di page break. Supaya masuk ke lembar berikutnya. Ini juga berlaku untuk bab-bab berikutnya. Jadi teman-teman nanti tolong banget dikoreksi lagi. Tapi untuk proposal sementara ini yang sudah kalian bikin, tolong upload dulu di pertemuan coba kita buka. Uploadnya di pertemuan 10.
ada assignment pengumpulan proposal. Jadi untuk sementara, sebelum kalian revisi berikutnya sesuai dengan panduan yang barusan banget saya kirim, tolong upload semuanya, harus upload proposal di sini. Tanpa terkecuali ya. Jadi bukan hanya Kak ketuanya doang ya, enggak. Jadi semuanya harus upload. Jelas? Jelas, Kak. Oke. Kak, dalam bentuk Word apa PDF, Kak? Semua wajib Word. Nggak boleh PDF. Karena nanti kalian pada saat upload ke situs juga, ke website pun pakai yang Word-nya. Tidak boleh menggunakan PDF. Oke, Kak, terima kasih. Sama-sama. Terus sama masing-masing anggota, karena memang di sini ada kolom tanda tangan, tolong cantumkan tanda tangan kalian. Dan harus nih, dalam satu halaman, nggak boleh, depannya biodata, tanda tangan kalian di lembar kedua itu nggak boleh. Karena ketentuannya adalah hanya boleh diisi dalam satu halaman penuh. Kalau ini kalian tidak lakukan, sama. Itu yang akan membuat proposal kalian digugurkan juga. Karena sekali lagi berarti kalian tidak aware terhadap panduan yang ada. Seperti itu. Nah, di sini sudah dijelaskan juga, kalian tidak boleh menempel tanda tangan. Jadi, data diri yang sudah kalian bikin, nanti dicetak satu identitas, satu nama, satu lembar, dan di situ harus terkandung tanda tangannya di paling bawah dalam satu lembar yang sama. Setelah itu kalian tanda tangan, lalu kalian scan. Satu file langsung scan ya, bukan hanya scan tanda tangan saja. Jadi harus ada tanda tangan basah. Jelas ya, terkait dengan penggunaan tanda tangannya. Dan sekali lagi, terima kasih untuk teman-teman yang sudah paham gitu kan ya. Kalaupun memang kalian nanti ada yang iseng gitu, Kak, aku cantumin tanda tangan digital aja deh. Ya sudah, silakan saja. Tapi siap-siap, proposalnya bakalan ditolak gitu. Karena memang sudah ada ketentuan yang tercantum di sini. Oke, sejauh ini untuk proposal apakah ada pertanyaan sebelum saya beralih ke revisi poster? Kak mau nanya Kak, kelompok 3. Gimana tuh Kak Safira? Silakan. Itu yang 2.3 manajemen usaha maksudnya kayak gimana ya Kak? Soalnya kelompok 3 belum disusun strukturnya kayak gimana. Oke. Kakak kelompok produk apa? Skin cake. Skin cake. Nah ini bener nih, kalau kayak gini nih, tuh. Ini udah bener nih. Tapi kita lihat paragrafnya benar nggak? Nah, kan salah. Teman-teman juga Emang harus belum memperhatikan. dirapiin Kak. Nanti dirapiin lagi ya. Karena ini masih salah nih kalau aku lihat paragrafnya nggak sesuai. Harus 1,15 spasinya. 1,15 bukan 1,08. Jadi ini dienolkan. Lalu ini dijadikan 1,15. Baru di oke kan. Tuh. Pasti akan berubah semuanya. Langsung aja. Klik kanan, di Ctrl Alt, lalu diklik kanan,
Di sini ada paragraf. Biar sama rata, semuanya langsung dibuat before after-nya 0, at-nya 1,15. Dia masuknya ke multiple, langsung di-oke-kan saja. Semuanya akan berubah jelas. Jadi nanti kalian harus rapiin ulang lagi. Tapi paling tidak, ketentuan ini sudah kalian gunakan. Terkait dengan spasi, tipe huruf, ukuran, dan juga margin kanan kiri atas bawah. Itu harus banget sama persis kayak di panduan. Tadi kita beralih ke bab 2. Oke. Hmm. Gambaran terkait dengan gambaran umum, ini udah. Ini coba saya mau tanya, sebenarnya skin cake ini satu kata atau memang dipisah seperti ini, Kak? Dua kata. Satu kata. Jadi hati-hati karena ini kan sebenarnya penamaan ya. Jadi jangan sampai kalian punya posternya satu kata tapi di proposalnya dua kata. Ini kan kesannya kayak kue kulit gitu kan ya. Bukan nama produk. Nanti coba diperhatiin lagi, dirapin lagi. Kita masuk ke berikutnya. Komoditas produk usaha. Lalu ada manajemen usaha. Yang kakak tanyakan adalah di manajemen usaha ya? Iya, Kak. Oke. Bingungnya kenapa, Kak? Strukturnya. Oke. Kita sama-sama lihat di bagian magic water. Nah, dah. Di sini kalau teman-teman lihat, sebenarnya kalau untuk manajemen usaha itu wajib secara jelas. Tidak boleh ada kata-kata tidak ada pembagian tugas. Justru mulai dari survei pasar, pengembangan produk, produksi, promosi, itu semuanya harus punya orang khusus. Karena kalau nggak kalian tentukan, nanti kalian akan bingung. Jadi, saya minta tolong, kalaupun memang misal, kalian ini kan berlima ya. Berlima itu pasti punya keahlian masing-masing. Misalnya, kalau di bagian skincare itu, ada yang memang tugasnya untuk pegang promosi di media sosial. Berarti harus khususan dia yang pegang. Kalaupun memang ternyata nama tersebut dia bisa menggrab 2 atau 3 pekerjaan sekaligus, boleh dicantumkan. Misalnya manajemen konten atas nama misalnya Raffi. Di bawahnya lagi supervisi dari kelompok Raffi lagi. Itu nggak apa-apa. Misalnya Raffi dan Silvi, misalnya seperti itu. Jadi paling tidak ada pembagiannya dulu. Setelah itu baru kalian cantumkan nama-namanya. Seperti itu, Kak. Paham, Kak? Jadi intinya dari berlima kalian harus membagi masing-masing tugasnya apa. Karena kita juga nggak bisa gitu kan ya, tiba-tiba ada nyantumin orang, ada nama orang di luar kelompok kita. Karena kan sekarang kita kebayanginnya yang dapat pendanaan itu kan kalian, yang kerja itu kalian, yang membuat produk kalian, maka yang harus bertanggung jawab menyelesaikan semuanya adalah kalian. Seperti itu. Paham ya? Paham, Kak. Makasih. Sama-sama. Terus nanti
untuk Magic Water juga harus direvisi ya. Jadi harus ada pembagian tugas dari masing-masing personil. Oke? Baik, Kak. Magic Water. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan proposal sebelum saya revisi? Saya mau revisi gak jadi tadi ya. Kalau mau saya revisi sebenarnya ini kalau untuk Maristik coba saya mau tanya dulu nih. Kebetulan kan ada Kak siapa ya dari Maristik? Sorry. Windy, Kak. Oh iya Kak Windy. Kak Windy apa yang Kak Windy mau komentari dari desain yang saya tampilkan ini? Ada yang mengganggu mata atau tidak? Ada sih, Kak. Kayak warnanya itu kurang masuk gitu mungkin ya. Iya, betul sekali. Jadi, kita pada saat kita ingin membuat infografis, itu kan harus benar-benar bikin orang jelas terhadap apapun yang dia lihat. Desain yang kita cantumkan pun warnanya kita harus peduli. Oh, kalaupun memang kakak tadi sudah menilai bahwa ini adalah warnanya tidak jelas. Jadi tolong diperjelas. Karena kalau dilihat memang sekilas kayak tabrakan nggak sih warnanya? Iya benar. Dan juga kalau kakak lihat tipe hurufnya pun terlalu tipis untuk dijadikan infografis. Ya kan ya? Jadi tebelnya tuh hanya di sisi-sisi tertentu. Ketika ketemu di sisi lain, itu tuh dia tipis banget. Jadi kalau orang lihat itu harus deket banget kayak gini. Oh, oke, kita. Ini aku sarankan harus rombak total kalau untuk desainnya. Sekali lagi, ketika kakak memang udah ngelihatnya kurang, lebih baik kakak sampaikan ke tim desain yang di kelompok kakak. Yang ngedesain siapa? Eh, Dani, Kak. Nah itu, sampaikan ke Dani. Dan ini kayaknya di mata gue aja udah nggak enak nih. Tabrakan. Jangan kayak gini lah desainnya. Gitu. Tinggal disampaikan aja. Karena kalau misalnya dari kakaknya pun udah ngerasa, oh iya kak, nggak enak ya kak. Terus hurufnya ada yang gede kecil. Nggak sama, nggak konsisten. Terus ada yang hurufnya besar, ada yang hurufnya kecil. Ada yang salah juga kata-katanya. Coba, minyak aja kaknya hilang. Itu juga kita harus aware hal-hal yang kayak gitu. Terus kalau misalnya kakak lihat, dari pertemuan sebelumnya terhadap revisi poster yang sudah saya lakukan, itu saya minta mencantumkan nama kalian di bagian bawah posternya. Nama lengkap semua tim beserta dengan NIM-nya. Sama tadi, keunggulannya wajib kalian cantumkan, tapi gunakanlah kalimat dan kata-kata yang memang orang ngelihat sekilas kayak tertarik gitu untuk menggunakan produk kalian gitu. Jelas, Kak Wendy? Jelas, Kak. Nanti aku akan tetap coret-coret sih, dan aku akan upload di e-learning. Makasih, Kak Jule. Sama-sama, tapi paling tidak, aku sudah tahu nih, besaran hasil koreksiannya seperti apa, gitu ya? Ya. Oke, teman-teman, so far, apakah ada lagi pertanyaan terkait dengan proposal dan juga konten yang harus kalian bikin? Proposal dulu sih yang urgent banget, karena kalau nggak salah, harus dikumpulkan maksimal Senin deh, kalau nggak salah. Maka nanti kalian coba dibuka lagi, disesuaikan sama panduan lagi. So far sih so good kalau saya lihat gitu. Kalian sudah berusaha untuk bikin proposal yang memang kalian bikin. Terus kalian juga sempat nanya, Kak ini beneran ya Kak? Beneran. Gitu. Gak ada yang bohongan. Dan kalian harus membayangkan bahwa ketika kalian bisa menghasilkan proposal yang bagus, otomatis pendanaannya pun full untuk kalian semua.
untuk melanjutkan usaha yang sudah kalian punya idenya. Saya hanya akan ingin kalian semua lolos proposal. Saya sih pengennya gitu ya, lolos proposal. Cuma kalaupun memang kalian lupa untuk melakukan pengecekan, penyesuaian, oh ini udah sesuai belum ya sama panduan, coba dibaca lagi, di cross check lagi, huruf besar kecil, jangan sampai ada yang salah, ukuran, tipe, dan juga tata letak, itu kalian harus sama persiskan dengan panduan yang sudah ada. Sekali lagi, kalau kalian ikut panduan, saya yakin semuanya berjalan dengan baik. Tapi kalau kalian nggak aware terhadap panduan, sayang sekali kalian melewati kesempatan yang ada gitu. Lumayan kan 5 juta, 8 juta gitu kan buat jalanin usaha. Jadi paling tidak kalian punya pengalaman, oh aku pernah lolos nih proposal. Ide bisnisnya ini, dananya ini yang aku dapetin gitu. Dan yang bangga bukan hanya saya, kalian pun bangga, fakultas bangga, kampus bangga. Karena ini diajangkan senasional, se-Indonesia Raya. Bukan hanya kampus saja. Jadi saya harap benar-benar kalian ngerjainnya sungguh-sungguh gitu kan ya. Mau lembur-lembur deh ya kan. Yang penting kalian benar-benar harus menyamakan dengan panduan yang sudah ada. Oke, sekali lagi apakah ada pertanyaan? Kalau sudah aman, tidak ada pertanyaan, boleh minta jempol kanannya. Oke. Teman-teman, sebelum kita akhiri perjumpaan kita hari ini, seperti biasa, silakan untuk nyalakan kameranya. Dan mohon maaf untuk teman-teman yang tidak gabung Zoom pada hari ini, saya tidak bisa memberikan kalian kehadiran. Dan mohon maaf, bagi teman-teman yang sudah izin, kalau bukan panitia yang ada di teater, saya anggap alfa. Jadi kalau teman-teman ada yang tiba-tiba komplain ke saya, Kak, ada teman lain nih di luar Zoom ini ada yang komplain ke saya, Kak, aku kok di-alfain. Saya sudah info hari ini ya ke kalian. Jadi kalian tinggal ngingetin ke teman-teman yang nggak hadir, di luar panitia itu dianggap tidak hadir, tidak masuk. Karena saya amat sangat keberatan kalau ada kuliah pengganti di dalam mata kuliah saya. Harusnya kuliah pengganti itu di luar jam, bukan malah menyita mata kuliah lain. Itu yang saya nggak suka. Jadi sorry to say, kalaupun memang kalian ngerasa, Kak, tapi itu dapat poin tambahan dari Pak Iqbal, saya nggak peduli. Pokoknya intinya adalah di kelas saya, ketika memang jamnya, itu saya wajibkan untuk kalian hadir. Gitu ya. Nanti kalian bisa sampaikan ke teman-teman. Kita. Untuk teman-teman yang belum aktifin kameranya, boleh dong aktifin dulu. Ilham mana nih Ilham nih? Kak Jule, izin maaf Kak. Kalau untuk perbaikan absen Kak, kemarin kan saya di-spam tuh Kak, udah ada surat, tapi di absensi alfa Kak. Nah itu. Nanti pada saat ketemu saya di kampus, Oke, siap tolong Kak. diingatkan ya, Siap, makasih ya Kak. ketika memang sudah share untuk perizinannya. Oke, makasih Kak. Sama-sama, Kak Raffi. Kak Ilham, Ilham kemana nih Ilham? Oke, semuanya menghadap ke kamera, nggak ada yang cuma nampilin jidat doang ya. Muka kalian harus jelas terlihat. Silakan berikan senyum terbaiknya. Saya ambil foto. 1, 2, 3, senyum. Salam budi luhur. 1, 2, 3, salam budi luhur. Oke, teman-teman terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Coba sebentar. Tadi Ilham, saya lagi screenshot, dia nggak ada. Giliran saya selesai screenshot, dia nongol. Ilham. Dani Nabila coba aktifin lagi. Tuh Ilham baru nongol tuh. Lagi siap-siap Kak, mau pergi. Oke. Sekali lagi, salam budi luhur. 1, 2, 3, salam budi luhur. Kak, suaranya ke-mute Kak. Oke teman-teman, saya tunggu revisian proposalnya. Maksimal besok udah libur ya. Maksimal besok jam 12 siang. Revisian proposal sesuai dengan panduan.
Benar-benar harus kalian baca. Dan tadi, anggaran biaya masukan minimal 5 juta. Dan kalian harus memasukkan kira-kira apa saja yang kalian perlukan untuk menjalankan usaha yang kalian punya. Jelas sampai di sini? Kak, Jelas. berarti jangan dikumpulin dulu ya di e-learning. Dikumpulin. Kumpulin. dikumpulin. Jadi yang di e-learning di pertemuan 10, kalian kumpulin dulu yang hari ini selesai. Kan udah aku buka ya assignment pertemuan 10. Nah, untuk besok saya buka lagi di pertemuan 11 untuk pengumpulan revisi proposal gitu Kak. Oke? Oke, terima kasih Kak. Sama-sama nih. Pengumpulan proposal revisi sesuai panduan. Tuh udah saya cantumkan di pertemuan 11, nanti tolong di-upload di sana. Ini untuk besok. Ketika kalian sudah revisi. Sekali lagi, pertemuan 10 wajib di-upload, tapi sebelum revisi. Jelas ya? Dan untuk teman-teman yang pakai laptop, saya mau minta tolong dong untuk kalian absen dulu. Nanti teman-teman yang lagi pakai HP, ya udah nggak apa-apa. Nanti absennya belakangan, nyusul. Yang penting untuk teman-teman yang pakai laptop dulu. Ya, absen dulu, absen. Monggo. Di absen dulu. Scan. Maaf Pak Jule, saya Iya. karena saya pakai HP. Ya, nggak apa-apa, Nasta. Ini yang teman-teman pakai laptop aja. Oke, siap Pak Jule. Sudah semua? Oke. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran teman-teman. Terima kasih sudah mewakili untuk absen. Yang lain nanti nyusul, tenang aja. Yang penting ada di screenshotan saya. Hehehe. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Semoga kalian sehat terus. Saya tunggu proposal revisiannya sesuai dengan panduan yang berlaku. Dan saya harap proposal kalian semua bisa lolos. Yang penting sesuai dengan panduan. Oke? Dan tadi scan-scanannya juga harus scanan yang tanda tangan basah asli, jangan tanda tangan tempel. Terima kasih teman-teman sekali lagi dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak. Sama-sama.